Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Trio Jawara, Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Alessandro Bastoni yang sama-sama meraih kesuksesan bersama negara masing-masing kemarin sudah tampak kembali berlatih di Appiano Gentile. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika ketiga pemain ini berpeluang ikut terlibat di laga persahabatan Inter berikutnya kontra Parma pada 8 Agustus mendatang. Walaupun tidak akan diturunkan dari menit awal, ketiga pemain ini diyakini akan mencicipi beberapa menit bermain, membantu mereka untuk menemukan kembali ritme permainan. Sejauh ini hanya Danilo De Ambrosio dan Alexis Sanchez yang tampak masih berlatih terpisah karena cedera. Pihak klub tidak akan memaksakan dua pemain ini pulih sesegera mungkin. Inter dikabarkan telah menolak tawaran terbaru dari raksasa Liga Primer Chelsea untuk merekrut striker utama Nerazzurri Romelu Lukaku. Adapun kabar tersebut dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio yang mengklaim bahwa The Blues kembali mencoba membujuk Nerazzurri agar bersedia melepas Lukaku ke Stamford Bridge di musim panas ini dengan melayangkan tawaran senilai 100 juta euro plus Marcos Alonso. Akan tetapi baik Inter maupun Lukaku telah menolak proposal tersebut dan bahwa Nerazzurri hanya akan bersedia melepasnya jika sang pemain meminta pergi. Meski saat ini tim berjuluk La Beniamata itu membutuhkan uang untuk menstabilkan situasi finansial mereka, namun mereka tidak akan memaksa Lukaku pergi dari Giuseppe Meazza. Laporan dari La Repubblica mengabarkan andai Inter harus dihadapkan untuk menjual salah satu dari dua pemain ini, mereka lebih memilih untuk mengorbankan El Toro demi mempertahankan Lukaku dan mencoba menaikkan gajinya, mendekati tawaran yang diajukan Chelsea yang menawarkan gaji 15 juta euro per musim. Namun sulit bagi Inter untuk melakukan itu pasca krisis yang mereka alami. Tentu melepas Lukaku akan menjadi kehilangan besar bagi mereka karena akan membuat skuad yang dimiliki Simone Inzaghi saat ini akan semakin melemah pasca sebelumnya juga harus kehilangan Achraf Hakimi. Dalam upaya mereka untuk bisa tampil baik di Liga Italia dan Liga Champions. Karena hal ini mereka tak boleh kehilangan Big Room. Selain Romelu Lukaku, Sky Sport juga membahas mengenai situasi Lautaro Martinez. Sama halnya dengan Lukaku, Inter selaku pemilik tak memiliki niatan untuk membuat skuad yang dimiliki Simone Inzaghi menjadi tidak kompetitif. Pihak klub ingin mempertahankan pemain terbaik mereka kecuali si pemain sendiri yang meminta untuk dijual. Berbicara Lautaro, namanya sangat mungkin menjadi opsi bagi Tottenham andai Harry Kane hengkang dengan Manchester City berada di barisan terdepan untuk memboyongnya. Benar, situasi kontrak Lautaro masih buntu sejauh ini, namun Inter tak akan melepaskan Lautaro dengan harga murah. Pihak klub menginginkan tak kurang dari 90 juta euro untuk penyerang Argentina ini. La Repubblica melaporkan bahwa Inter dan Cagliari telah melakukan pertemuan puncak dan itu berarti transfer Nathan Nandez ke Giuseppe Meazza segera dirampungkan, diperkirakan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Nandez sudah tak sabar ingin pindah ke Inter di musim panas ini setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan pihak Nerazzurri. Dan Presiden Cagliari siap untuk menghormati keinginan pemain berusia 25 tahun tersebut.
Adapun terkait formula transfernya, menurut Sport Mediaset bahwa Nandez akan direkrut oleh Inter dengan kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 2 juta euro disertai opsi untuk membelinya secara permanen di akhir musim seharga 26 juta euro. Hector Bellerin adalah salah satu nama yang dikejar Inter selama beberapa waktu terakhir untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Achraf Hakimi. Bahkan yang terbaru, Arsenal dikabarkan mulai melunak dan bersedia melepas pemain asal Spanyol ini dalam formula transfer seperti yang diinginkan Inter, yakni peminjaman dengan opsi penebusan. Lalu, kenapa transfer ini belum juga dirampungkan oleh I Nerazzurri? Jawabannya sederhana, ia bukan menjadi pilihan utama Inter saat ini. Mengutip dari AFC Inter 1908.it, Bellerin menjadi rencana B bagi Inter saat ini yang tengah berfokus untuk mendaratkan Nathan Nandez dan juga masih terus mengupayakan Denzel Dumfries. Jadi Bellerin untuk saat ini hanya bisa menunggu sambil melihat apakah negosiasi bisa dirampungkan atau tidak. Kawasiomer 1 melaporkan bahwa sejak Achraf Hakimi hengkang hingga saat ini tetap menyebutkan bahwa Denzel Dumfries adalah pemain yang diunggulkan untuk bergabung dengan Inter. Inter ingin menyelesaikan operasi dengan biaya murah sementara PSV Eindhoven sejauh ini tidak ingin menerima tawaran pinjam dengan hak penebusan, ingin menjual pemain secara tunai. Inter bisa menunggu hingga akhir penutupan jendela transfer musim panas untuk membawanya dalam kondisi yang menguntungkan ketika ada lebih banyak tekanan bagi PSV untuk melepas sang pemain. Bagaimanapun, agen si pemain Mino Raiola tengah bekerja mendiplomasi kedua klub untuk membuat kliennya bahagia. Hingga saat ini walau sudah kembali ke pusat latihan PSV, Dumfries berlatih terpisah. Sebuah dampak positif sejauh ini diberikan oleh gelandang anyar Inter Hakan Çalhanoğlu. Pada laga persahabatan perdana dengan seragam Inter, gelandang asal Turki ini menunjukkan kualitasnya. Tak hanya itu, Çalha menunjukkan kemampuannya untuk bisa memainkan peran sebagai seorang mezala di sebelah kiri. Memainkan sang pemain di posisi ini menjadi pertaruhan tersendiri dari pelatih Simone Inzaghi yang meyakini bisa menjelma pemain 27 tahun ini menjadi Luis Alberto kedua. Dan sejauh ini kesan yang ia dapatkan sangat positif. Dampak yang diberikan Çalhanoğlu pada permainan Inter tampak positif sejauh ini dan sejalan dengan ide permainan yang diinginkan Inzaghi. Mantan gelandang Milan ini juga merasa siap untuk bisa menjadi Luis Alberto-nya Inzaghi di Inter, di mana ia memiliki kualitas untuk menjadikannya seorang mezala yang bisa menjadi pembeda dengan gol, assist, dan permainannya.